Angin puting beliung di Waduk Bening. Pertamina investigasi 300 SPBU. $17 juta batang rokok ilegal dimusnahkan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jalan Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama kami hadirkan dari Madiun. Saudara, peristiwa angin puting beliung menerjang Waduk Bening, Saradan, Madiun. Meski tak menimbulkan kerusakan, fenomena alam ini membuat warga di sekitar waduk panik. Video amatir warga ini memperlihatkan saat angin puting beliung berputar-putar di tengah Waduk Bening di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis sore. Fenomena alam ini sempat membuat warga yang beraktivitas dan para pemancing ikan di lokasi panik. Warga khawatir angin puting beliung mengarah ke warung dan hunian di tepi waduk. Menurut petugas keamanan Waduk Bening, awalnya tampak gumpalan awan berwarna gelap. Tidak lama muncul pusaran angin turun ke permukaan air dan berlangsung selama sekitar 15 menit. Tadi sekitar pukul 3 kurang itu ada awan menggumpal warna hitam. Terus tiba-tiba ada sedikit kayak angin mutar, itu langsung turun ke bendungan gitu loh, ke waduk. Jadi itu kurang lebih untuk puting beliung sekitar 15 menitan tadi. Cuacanya gimana, Bang? Untuk cuaca awan menggumpal sebagian aja, cuma yang sebelah-sebelah agak cerah. Cuma awan menggumpal sebagian aja pas titik dari pusaran puting beliung. Fenomena alam ini baru pertama kali terjadi di kawasan wisata Waduk Bening. Beruntung angin puting beliung tidak sampai menimbulkan kerusakan. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Jalur penghubung antara Kabupaten Tulungagung menuju Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tertutup material longsor. Banyaknya material longsor menutup jalur, pembersihan hanya bisa menggunakan alat berat. Tanah longsor ini terjadi di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Timbunan material longsor sepanjang 100 meter dengan ketebalan antara 50 cm hingga 2 meter ini menutup total badan jalan. Akibatnya akses lalu lintas dari Tulungagung menuju Trenggalek melalui Kecamatan Pagerwojo terganggu. Agar tetap bisa melintas, masyarakat harus beralih ke jalur alternatif yang jalannya sempit dan licin. Menurut warga sekitar lokasi, akibat longsor ini, distribusi susu dari peternakan warga menjadi terganggu karena proses pengangkatan harus dilakukan dengan cara dilangsir menggunakan mobil kecil. Ini sudah 2 kali, lusa, hari Kamis, terus hari Kamis itu dilaksanakan juga kebersihan dari damkar, dari BPBD Jawa Tulungagung. Terus kemarin itu ada susulan lagi hujan lebat, itu sekitar jam 4, terus terjadi ya longsor ini, longsor susulan. Kondisinya lebih parah daripada yang Kamis. Tidak bisa dilewati, Pak? Tidak bisa dilewati. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan kerja bakti direncanakan. Tapi kita masih menunggu alat berat karena tidak mungkin kita kerja bakti dengan tradisional, tidak mungkin karena longsornya begitu beratnya, ini harus menggunakan alat berat. Ya, kendalanya ini memang karena longsornya yang terlalu tebal sehingga kita butuh alat berat, Mas. Sorotan lainnya, tim gabungan dari Polres Jember, Disperindak dan Badan Meteorologi serta Perlindungan Konsumen melakukan sidak sejumlah SPBU di Jember.
Kegiatan itu untuk mencegah tercampurnya bahan bakar minyak dengan air atau zat lain seperti yang terjadi sejumlah daerah lainnya. SPBU yang menjadi sasaran sidak salah satunya SPBU di jantung kota Jember, Jawa Timur, yakni SPBU Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates. Petugas gabungan memeriksa kandungan atau kualitas BBM sejak dari penampungan atau tangki induk hingga mesin pengisian. Sidak ini untuk memastikan BBM jenis Pertalite dan Pertamax tidak tercampur air maupun zat tertentu. Permasalahan BBM bercampur air atau zat tertentu banyak terjadi di sejumlah SPBU di Jawa Timur hingga membuat kendaraan bermotor mogok. Fokus pemeriksaannya adalah kaitan dengan kuantiti atau jumlah bensin yang diisikan dalam jumlah 1 liter seperti itu. Kemudian kaitan dengan kualitas bensin, apakah murni kualitas bensin yang layak diedarkan kepada masyarakat ataupun bensin yang tidak layak. Karena bensin yang tidak layak, kita ketahui bahwa bensin yang tercampur atau terkontaminasi dengan zat-zat yang tidak seharusnya ada. Contohnya seperti air. Banyak pengendara khawatir BBM bercampur air juga masuk ke wilayah Jember hingga membuat mesin kendaraan mereka macet. Ya, kemarin lihat di HP itu ada yang campuran air, di bawahnya itu gendapan air. Tapi di sini selama ini gimana? Tidak aman, Pak. Aman ya? Aman, tidak ada jerepet-jerepet. Tidak pernah ada trouble ya? Tidak ada. Tapi memang kalau beli BBM di SPBU ya, Mas? Iya, iya. Pihak SPBU Jalan Ahmad Yani Jember mengaku telah memperketat pengawasan dan pemeriksaan pengisian BBM sebelum dijual ke konsumen. Hal ini dilakukan agar masalah motor mogok di luar daerah tidak terjadi di Jember. Kita tetap melakukan SOP yang sudah diarahkan oleh Pertamina, sehingga nantinya kepercayaannya sudah ditanamkan ke kita itu tidak berkurang sedikit pun. Itu bisa dibuktikan dari nilai penjualan dan yang lain-lain, Pak. Jadi penjualan sampai saat ini aman, terkendali. Dalam sidak ini, petugas tidak mendapatkan keluhan konsumen dan tidak menemukan BBM bercampur air ataupun zat tertentu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, tindak lanjuti informasi tentang kendaraan berbet di sejumlah daerah, tim gabungan mengecek stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Madiun. Pertamina menjamin kandungan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax di Kota Madiun layak dipakai kendaraan. Petugas gabungan dari Pertamina Patraniaga, Dinas Perdagangan, Hiswana Migas, UPTD Meteorologi dan Satreskrim Polres Madiun Kota mengecek stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Yosudarso, Kota Madiun, Kamis pagi. Pengecekan untuk memastikan kesesuaian kualitas serta kuantitas atau takaran bahan bakar minyak, terutama jenis Pertalite di Kota Madiun, usai adanya informasi tentang kendaraan berbet di sejumlah daerah. Satu persatu tangki yang ada di SPBU ini dilakukan pengecekan menggunakan water finding paste untuk cek kadar air pada tangki Pertalite dan Pertamax. Hasilnya, semua jenis BBM yang dicek masih dalam kondisi aman dan normal. Seorang pengguna BBM jenis Pertalite mengaku sempat khawatir dengan adanya informasi tentang kendaraan berbet usai isi BBM di sejumlah daerah. Namun ia mengaku sejauh ini kendaraan miliknya masih aman dan tidak ada kendala. Saya sebelumnya itu nggak pernah mengalami hal-hal yang nggak saya inginkan seperti yang terjadi di berita. Dan saya sangat merasa lega sih sebenarnya, Pak. Khususnya di daerah Madiun. Ada kekhawatiran nggak sih dengan adanya informasi yang beredar? Ya sebenarnya ada kekhawatiran sih, Pak. Cuman kita sebagai warga itu harus berhati-hati dan selektif. Tapi selama ini belum pernah ya ngalami kayak motornya berbet, belum pernah ya? Alhamdulillah belum pernah. Menurut Sales Brand Manager Pertamina Kediri 3 Fuel di Kota Madiun, sejauh ini belum ada laporan tentang adanya kendaraan berbet atau bermasalah usai mengisi BBM. Jika terdapat keluhan, disarankan agar pelanggan menghubungi call center di 135. Hasil hari ini yang kita cek terkait kuantitasnya sendiri
berdasarkan pengujian bersama PT Meteorologi juga masih masuk ke dalam toleransi takarannya, jadi masih standar. Nah, untuk yang kualitasnya sendiri kita cek juga tadi terkait density juga masih masuk sesuai dengan ketentuan dari SDM di dalam range. Dan yang pertama tadi kita lakukan juga terkait kandungan air di dalam tangki ya. Jadi kita cek juga ada atau tidaknya kadar air di dalam tangki timbun. Hasilnya tadi alhamdulillah ada untuk semua produk seperti itu. Pengecekan juga akan dilakukan ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU lainnya yang ada di Madiun. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Pertamina membuka 2 tempat posko pengaduan di Kediri. Posko pengaduan itu dibuka setelah sejumlah motor warga rusak usai diisi Pertalite. Sejak beberapa hari terakhir, Pertamina membuka posko pengaduan di SPBU Jalan Joyoboyo, Kota Kediri. Posko pengaduan ini dibuka setelah banyaknya motor warga yang rusak usai diisi Pertalite. Hingga saat ini total ada 7 warga yang mengadukan motornya yang rusak. Mereka datang ke posko dengan membawa sejumlah identitas dan nota asli biaya perbaikan dari bengkel terkait. Petugas mengaku kerusakan yang dialami para warga mayoritas pada busi dan mesin motor. Bagi warga yang melakukan pengaduan, nanti akan dilakukan ganti rugi setelah diverifikasi oleh Pertamina Pusat. Selain di SPBU Jalan Joyoboyo, Pertamina juga membuka posko aduan di SPBU Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Mojoroto. Sampai hari ini pengaduan yang masuk di kita ada 7 konsumen, dan tindak lanjutnya kan dari Pertamina kita dikasih form untuk pengisian keluhan pelanggan itu, nanti kita masukkan ke link, dan itu nanti tindak lanjut berikutnya dari Pertamina. Oke, terus yang dikeluhkan para konsumen ini seperti apa sih Mbak? Kebanyakan itu motornya nyendat, berbet, sama ada yang tiba-tiba langsung mati. KTP, fotokopi KTP, sama data-data yang diperlukan itu kayak nanti kita juga minta nomor rekening. Misalnya nanti ada pengembalian langsung dikirim ke rekening konsumen langsung. Berarti juga membawa apa itu? Nota struk pembelian BBM sama nota dari bengkel. Sementara itu pihak Pertamina sendiri terus melakukan investigasi lanjutan di tingkat SPBU untuk memastikan kualitas pada jalur distribusi bahan bakar minyak. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Pertamina Patraniaga terus menginvestigasi keluhan pengguna Pertalite yang diduga menyebabkan berebut massal. Pertamina Patraniaga telah melakukan penyisiran terhadap 300 SPBU di kawasan jalur Pantura yang banyak dikeluhkan warga. Bapak Eko Riki Susanto, Direktur Pemasaran Regional Dirut PT Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra bilang pihaknya telah melakukan sidak di hampir 300 SPBU yang tersebar di wilayah Pantura, Jawa Timur, yakni Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. SPBU yang disidak tersebut merupakan data SPBU yang banyak mendapatkan aduan masyarakat. Selain itu, Pertamina telah menyerahkan uji sampel sepenuhnya kepada pihak lembaga minyak dan gas. Pertamina juga akan mengambil tindakan tegas kepada siapapun jika memang ditemukan adanya pelanggaran. Sementara dari pihak Lemigas menegaskan bahwa dari hasil uji di beberapa SPBU, hasilnya menunjukkan on spesifikasi atau masih sesuai ketentuan pemerintah dan tidak terkontaminasi dengan zat lain termasuk air. Penelusuran tentu kami sudah lakukan. Tadi saya sampaikan bahwa dari mulai Tuban, Lamongan, termasuk juga mobil tangki seperti kami juga telusuri. Jadi itu sudah kami lakukan, Pak. Jadi kami di data kami sudah ada 400 SPBU dan kami sudah telusuri sampai dengan mendekati hampir 300 SPBU. Mekanisme ganti rugi apakah harus nunggu terbukti? Enggak sih. Yang penting ada struknya pembelian di SPBU gitu. Pastikan kan BBM ini di pasaran banyak nih, ada yang mohon maaf, ada yang botolan, ada yang ini, yang jangan sampai beli di botolan terus nanti klaimnya ke Pertamina. Kemarin pemantauan langsung yang bersama-sama dan dilanjutkan dengan contoh atau sampel yang dikirimkan ke Lemigas sampai hari ini didapatkan hasil yang bahasa secara legalnya adalah on spesifikasi atau masuk atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu untuk jenis produk Pertalite ini mengacu ke
SK Ditjen Migas nomor 486 tahun. Menteri Pertanian dan Ketua MPR sidak kios pupuk. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara Menteri Pertanian dan Ketua MPR gelar inspeksi mendadak di kios penjualan pupuk subsidi di Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini memastikan kebijakan pemerintah apakah berjalan sesuai arahan Presiden, harga turun 20% di lapangan. Sidak dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua MPR Ahmad Muzani di salah satu kios pupuk bersubsidi di Dusun Sumuran, Desa Kelompangan, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Hasil dari pengecekan menunjukkan harga pupuk di tingkat kios telah turun dan sesuai dengan ketentuan yang baru, sehingga meringankan beban petani terlebih saat ini memasuki masa musim tanam. Bagi kios yang kedapatan menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi, pemerintah bersikap tegas dengan mencabut izin penjualan. Kami merasa bangga bahwa instruksi dan keputusan pemerintah ditaati di lapangan, dan kami cek tadi para petani yang menikmati juga harganya sama. Mereka membeli pupuk subsidi dengan harga yang sudah diskon. Karena ini adalah suatu kabar yang mengembirakan, yang menyenangkan tentu saja bagi para petani, ini menggairahkan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita, termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan, bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi dunia. Satu kata, ada yang di atas HET izinnya dicabut dan tidak usah dikembalikan lagi. Dicabut, diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani. Saudara, sejak 3 bulan terakhir harga daging ayam di Kota Kediri masih mahal. Mahalnya harga daging ayam membuat jumlah penjualan turun hingga 30%. Sejak 3 bulan terakhir harga daging ayam di sejumlah pasar Kota Kediri masih mahal. Seperti halnya di Pasar Stono Betek, harga daging ayam di angka Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam sempat menyentuh angka Rp38.000, namun secara berangsur turun di angka Rp35.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga tersebut masih relatif mahal dan membuat laba mereka turun. Pedagang menduga mahalnya harga daging ayam imbas dari naiknya harga pakan dan banyaknya ayam yang mati karena cuaca buruk, sehingga dengan begitu mempengaruhi stok daging ayam yang ada di pasaran. Akibat mahalnya harga daging ayam, penjualannya menurun hingga 30%. Jika saat harga normal mampu menjual 150 kg, kini berkurang hanya 120 kg saja. Termasuk relatif mahal karena harganya masih di atas 20.000, Mas. Kalau dikatakan murah itu jika hidupnya di bawah 20.000, paling tidak 18-19 itu termasuk murah. Kalau di atas 20, 21, 22 itu masih mahal. Oh gitu. Kita penjual pun juga untungnya juga enggak kayak harga murah. Menipis Bu ya berarti? Gagal panen, sentratnya mahal. Banyak yang mati juga. Gagal panen itu tidak sesuai waktunya. Ada banyak yang meninggal. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh Mas. Yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati. Otomatis kan gagal panen. Oh, itu faktor dari cuaca buruk. Cuaca bisa. Sementara itu berkurangnya penjualan hingga 30% membuat pedagang mengurangi stok daging ayam agar tidak mengalami kerugian. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Cuaca buruk membuat puluhan hektar tanaman cabai di Jember, Jawa Timur rusak dan membusuk. Kelembapan tanah membuat tanaman cabai mudah diserang virus patek atau antraknosa. Akibatnya buah cepat membusuk dan harganya turun drastis. Memasuki masa panen raya, tanaman cabai di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur justru terserang virus patek atau antraknosa. Kelembapan tanah tinggi di musim hujan membuat virus patek atau antraknosa datang menyerang tanaman. Akibatnya daun cabai mengering dan buah membusuk lalu rontok. Petani sudah memberikan obat-obatan, menyemprotkan insektisida dan menambah pupuk, namun tidak membuahkan hasil.
Kondisi ini membuat hasil panen menurun drastis dan petani rugi. Untuk 1/4 hektar tanaman cabai biasanya menghasilkan 2 ton. Namun saat ini hanya 1 ton dengan kualitas jelek. Harga cabai juga anjlok menjadi Rp20.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000. Ini kan sudah enggak rusaknya ya apa itu kena hama patek. Busuk gitu Pak. Busuk, busuk buah. Untuk harga sempat terendah di petani berapa Pak? Kemarin 20.000. Sebelumnya sampai? Sebelumnya 33, 35 sampai 40.000. Kalau sekarang sampai turun itu kan lain daerah itu kan ada yang panen raya gitu. Dari data kelompok petani cabai, di Desa Suberjo ada 70 hektar tanaman cabai yang terserang virus antraknosa dan petani dipastikan gagal panen. Cabai apa Mas? Ada sekitar 50-70 hektar Pak itu tanaman cabai yang terserang patek. Ini salah satu penyebab harga turun ya? Iya. Ada panen raya juga? Kalau panen raya sebenarnya waktu musimnya panen raya karena terserang penyakit itu akhirnya tonase menurun, produktivitasnya menurun. Sejumlah petani ada yang tidak memanen dan membiarkan tanaman cabainya membusuk. Ada juga yang mencabut tanaman cabai untuk diganti tanaman lain. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerugian lebih besar. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, harga cabai rawit di Kota Malang yang sebelumnya mahal dalam 3 pekan terakhir anjlok di harga Rp14.000 per kilogram. Turunnya harga cabai rawit ini karena pasokan yang berlimpah dari petani. Di Pasar Sayur Karangploso, Kabupaten Malang, harga cabai rawit yang sebelumnya mencapai Rp70.000 per kilogram, kini anjlok menjadi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai rawit terus menurun hingga saat ini. Sejumlah daerah saat ini panen raya sehingga membuat pasokan cabai rawit di pasaran berlimpah. Hal ini menjadi penyebab harga cabai rawit anjlok. Tak hanya dari Maranglaya, cabai dari luar kota juga banyak masuk ke Malang. Meski harga murah, kualitas cabai rawit di pasaran cukup bagus. Namun pedagang mengeluhkan serapan pasar yang turun akibat pasokan melimpah. Sekarang turun Mas. Harganya di 14.000, sekarang 15. Mas itu mulai kapan? Udah 3 minggu ini Mas. Turunnya pelan-pelan. Sampai sekarang. Mas penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya banyak yang panen. Pasokannya? Ya, pasokannya udah mulai. Mas kalau harganya murah gini, gimana penjualannya? Penjualannya agak susah Mas. Informasi lainnya, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Jawa Timur menerapkan terapi simptomatis dan rehidrasi pada pasien infeksi saluran pernafasan akut. Terapi itu untuk mengembalikan imunitas tubuh agar cepat sembuh dari ISPA. Kasus ISPA di Kabupaten Jember, Jawa Timur meningkat drastis. Pada periode bulan Agustus dan September 2025, kasus ISPA mencapai 7.500. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember yang paling banyak menerima rujukan pasien ISPA. Di bulan Agustus dan September ada 60 kasus. Tim dokter spesialis paru rumah sakit setempat menerapkan terapi simptomatis dan rehidrasi untuk pasien ISPA. Selain diberikan obat penurun panas dan antibiotik, pasien ISPA kategori berat juga menjalani terapi simptomatis dan rehidrasi. Terapi ini untuk meringankan demam dan pilek serta mengembalikan cairan dan nutrisi dalam tubuh. Terapi kita adalah namanya terapi simptomatis atau terapi sesuai keluhan. Jadi kita akan memberikan obat-obat untuk penurun demam, obat untuk batuk, obat untuk flu. Kemudian juga kita pilih beberapa kasus akan kita berikan antibiotik. Tapi ini pun antibiotik jenis yang masih ringan. Sedangkan untuk kasus-kasus yang berat biasanya kita sebut tidak hanya ISPA, tetapi kita sebut adalah kasus yang pneumonia. Selain terapi, pasien ISPA juga diminta memakai masker saat beraktivitas, menjaga kebersihan, memperhatikan asupan gizi, dan istirahat yang cukup. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.
17 juta batang rokok ilegal dimusnahkan. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu pengemudi ojol se-Jawa Timur di Kota Malang. Kapolri mengajak ojol bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Stadion Gajayana Kota Malang Jumat pagi. Kapolri langsung meninjau sejumlah stan mulai bengkel gratis untuk ojol sampai pemeriksaan kesehatan gratis. Di Stadion Gajayana ini, Kapolri memimpin apel keamanan dan ketertiban masyarakat bersama 4.425 perwakilan pengemudi ojol se-Jawa Timur. Kapolri mengajak pengemudi ojol bekerja sama menjaga situasi Jawa Timur aman dan kondusif. Kapolri juga mengapresiasi peran ojol sebagai pelaku transportasi yang berkontribusi menyumbang pertumbuhan ekonomi. Apel bersama ojol ini menurut Kapolri sebagai simbol kemitraan antara Polri dan komunitas ojol dalam menjaga Kamtibmas di Jawa Timur. Peran ojol sebagai salah satu komunitas yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi karena memang situasi saat ini sudah berubah. Jadi ojol menjadi penghubung antara pelaku ekonomi, pelaku UMKM dengan masyarakat konsumen. Dan ini tentunya sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ojol yang tiap hari berada di jalan tentunya akan melihat banyak sekali hal-hal yang tentunya bisa dilaporkan kepada kepolisian apabila itu terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan keselamatan di jalan, terkait dengan masalah-masalah gangguan kejahatan yang ada di jalan. Salah satu pengemudi ojol makanan Santoso Juli bilang banyak terobosan baru didapat dari sejumlah fasilitas pendukung untuk komunitas ojol yang dibangun Polri. Di antaranya bengkel gratis yang ia rasakan manfaatnya. Untuk Kamtibmas ini mungkin ya kita sama-sama menjaga keselamatan untuk di jalan raya. Terutama untuk saling mengingatkan jikalau ada yang tidak memakai helm, terus berlebihan muatan, seperti itu. Kalau tantangan itu biasanya itu untuk pengendara yang menerobos lalu lintas, melanggar lalu lintas gitu aja. Jadi kita untuk ojol biasanya saling mengingatkan aja. Kalau keamanan Mas? Kalau keamanan kita takut begal atau seperti apa? Oh ya, kita sama-sama saling menjaga untuk sama-sama ojol. Kalau begal dan lain-lain ya kita untuk bisa share, kan sekarang ada fasilitas live share ya itu ya. Kita untuk daerah-daerah rawan kita share ke teman-teman gitu aja. Dalam kemitraannya, Kapolri berharap ojol juga bisa menjadi mata dan telinga Polri untuk memberikan informasi jika ada tindakan kriminalitas maupun kecelakaan, karena sehari-hari ojol bekerja di jalan. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kanwil Bea Cukai Jatim 1 berkolaborasi dengan Satpol PP Jawa Timur memusnahkan 17 juta batang rokok ilegal. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan persaingan yang sehat bagi industri rokok ilegal dan melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Berlangsung di halaman Geraha Pena Surabaya, pemusnahan jutaan batang rokok ilegal dilakukan Kanwil Bea Cukai Jatim 1 berkolaborasi dengan Satpol PP Jawa Timur. Pemusnahan dengan cara dibakar ini merupakan hasil penindakan di berbagai wilayah di Jawa Timur selama periode April hingga Juli 2025. Total rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 17 juta batang lebih, dengan nilai barang diperkirakan mencapai 25 miliar rupiah lebih. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai 16 miliar rupiah. Kita dari April sampai dengan Juli 2025 menghasilkan Kanwil Jatim, Kanwil Bea Cukai Jatim 1 bersama dengan Satpol PP dan juga APH terkait menghasilkan 17,1 juta batang rokok yang ilegal tanpa dibagi bea cukai dengan nilai 25,5 miliar dan kerugian negara ditaksir potensi negara yang hilang dari penerimaan 16,8 miliar. Saudara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Menristekdikti Brian Yuliarto terus mendorong perguruan tinggi untuk melakukan riset dan mengembangkan inovasi.
Selain itu, saat di Universitas Brawijaya Malang, Menristek Dikti juga minta adanya kolaborasi perguruan tinggi dengan industri agar hasil riset bisa dinikmati masyarakat. Hal tersebut disampaikan Brian Yuliarto Jumat siang di Universitas Brawijaya Malang. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ini, perguruan tinggi saat ini harus banyak melakukan riset dan mengembangkan inovasi dalam berbagai bidang. Hilirisasi inovasi juga menjadi penting agar hasil riset bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena itulah kerjasama antara dunia akademik dan industri menjadi bagian penting dalam hilirisasi inovasi. Brian mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya Malang yang mengeluarkan 4 inovasi hasil riset dan langsung melakukan MOU dengan industri. Hasil riset yang dikeluarkan mencakup bidang kesehatan, peternakan, kecantikan, dan teknologi informasi. Saya bersama Pak Rektor Brawijaya meluncurkan produk-produk karya dari dosen, peneliti, guru besar Universitas Brawijaya yang sudah pada tahap siap untuk ke industri. Ya. Jadi tadi juga sudah dilakukan penandatanganan MOU. Harapannya nanti riset akan berlanjut sedikit lagi untuk memastikan bahwa produk ini bisa bergandengan tangan dengan industri sehingga bisa diterima pasar. Brian juga mengharapkan setelah proses ini hasil riset dan inovasi perguruan tinggi bisa menjadi produk komersial dan diterima pasar. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya terus mendorong pengembangan literasi kecerdasan buatan atau AI di kalangan pelajar. Melalui program 1000 Duta AI, ITS mengajak siswa dari 60 SMA dan SMK di Jawa Timur untuk belajar memanfaatkan teknologi AI secara bijak dan produktif. Kegiatan pembinaan dan pelatihan berlangsung di Departemen Teknik Informatika ITS. Setiap sekolah mengirim 5 siswa perwakilan dan ITS berencana menambah peserta pada tahap berikutnya. Program ini merupakan bagian dari inisiatif literasi kecerdasan buatan bagi masyarakat luas. Program ini juga mengajarkan etika penggunaan AI dan penerapannya dalam pembelajaran. Para guru juga dilibatkan untuk memahami dampak AI terhadap proses belajar siswa. Sampai anak SD itu taunya AI gitu ya. Tetapi padahal yang sering kepakai itu produknya sebenarnya. Jadi seperti ChatGPT itu kan produknya yang dikenal ya. Cuman anak-anak itu akhirnya jadi AI ChatGPT. Nah, tetapi itu yang akhirnya membuat salah kaprah begitu. Karena mereka terlalu mudah menggunakan produk itu, akhirnya yang proses kreativitas yang mereka harusnya proses learning di anak-anak itu harusnya dilakukan jadi berkurang. Nah, oleh karena itu maka AI itu memang kita nggak bisa memungkiri pasti akan ada, tetapi bagaimana kita menggunakannya itu yang harus perlu strategi. Sementara itu salah satu peserta dari SMKN 12 Surabaya, Asam, menilai kegiatan ini memberi wawasan baru tentang teknologi AI. Kecerdasan buatan juga dapat membantu siswa untuk belajar lebih mendalam terkait bakat dan minat yang ditekuni. Untuk saya kan di sekolah kan di jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Tentunya saya itu diharuskan untuk menggunakan bahasa pemrograman. Menurut saya AI itu sangat membantu saya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh jurusan, mulai dari ketika kode yang saya coding itu error, saya bisa menaikkan ke AI. Walaupun terkadang jawaban AI tidak relevan dengan yang saya tanyakan, tapi menurut saya cukup membantu. Kedepan, ITS berencana mengembangkan kolaborasi dengan sekolah dan guru untuk menciptakan model pembelajaran berbasis AI yang etis dan adaptif. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Angin puting beliung di Waduk Bening akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, peristiwa angin puting beliung menerjang Waduk Bening, Saradan, Madiun. Meski tak menimbulkan kerusakan, fenomena alam ini membuat warga di sekitar waduk panik. Video amatir warga ini memperlihatkan saat angin puting beliung berputar-putar di tengah Waduk Bening di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis sore.
Fenomena alam ini sempat membuat warga yang beraktivitas dan para pemancing ikan di lokasi panik. Warga khawatir angin puting beliung mengarah ke warung dan hunian di tepi waduk. Menurut petugas keamanan Waduk Bening, awalnya tampak gumpalan awan berwarna gelap. Tidak lama muncul pusaran angin turun ke permukaan air dan berlangsung selama sekitar 15 menit. Tadi sekitar pukul 3 kurang itu ada awan menggumpal warna hitam. Terus tiba-tiba ada sedikit kayak angin mutar, itu langsung turun ke bendungan gitu loh, ke waduk. Jadi itu kurang lebih untuk puting beliung sekitar 15 menitan tadi. Cuacanya gimana, Pak? Untuk cuaca awan menggumpal sebagian aja, cuma yang sebelah-sebelah agak cerah. Cuma awan menggumpal sebagian aja pas titik dari pusaran puting beliung. Fenomena alam ini baru pertama kali terjadi di kawasan wisata Waduk Bening. Beruntung angin puting beliung tidak sampai menimbulkan kerusakan. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Pertamina membuka 2 tempat posko pengaduan di Kediri. Posko pengaduan itu dibuka setelah sejumlah motor warga rusak usai diisi Pertalite. Sejak beberapa hari terakhir, Pertamina membuka posko pengaduan di SPBU Jalan Joyoboyo, Kota Kediri. Posko pengaduan ini dibuka setelah banyaknya motor warga yang rusak usai diisi Pertalite. Hingga saat ini total ada 7 warga yang mengadukan motornya yang rusak. Mereka datang ke posko dengan membawa sejumlah identitas dan nota asli biaya perbaikan dari bengkel terkait. Petugas mengaku kerusakan yang dialami para warga mayoritas pada busi dan mesin motor. Bagi warga yang melakukan pengaduan, nanti akan dilakukan ganti rugi setelah diverifikasi oleh Pertamina Pusat. Selain di SPBU Jalan Joyoboyo, Pertamina juga membuka posko aduan di SPBU Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Mojoroto. Sampai hari ini pengaduan yang masuk di kita ada 7 konsumen, dan tindak lanjutnya kan dari Pertamina kita dikasih form untuk pengisian keluhan pelanggan itu, nanti kita masukkan ke link, dan itu nanti tindak lanjut berikutnya dari Pertamina. Oke. Terus yang dikeluhkan para konsumen ini seperti apa sih, Mbak? Kebanyakan itu motornya nyendat, berbet, sama ada yang tiba-tiba langsung mati. KTP, fotokopi KTP, sama data-data yang diperlukan itu kayak nanti kita juga minta nomor rekening. Misalnya nanti ada pengembalian langsung dikirim ke rekening konsumen langsung. Berarti juga membawa apa itu? Nota struk pembelian BBM sama nota dari bengkel. Sementara itu pihak Pertamina sendiri terus melakukan investigasi lanjutan di tingkat SPBU untuk memastikan kualitas pada jalur distribusi bahan bakar minyak. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu pengemudi ojol se-Jawa Timur di Kota Malang. Kapolri mengajak ojol bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Stadion Gajayana Kota Malang Jumat pagi. Kapolri langsung meninjau sejumlah stan mulai bengkel gratis untuk ojol sampai pemeriksaan kesehatan gratis. Di Stadion Gajayana ini, Kapolri memimpin apel keamanan dan ketertiban masyarakat bersama 4.425 perwakilan pengemudi ojol se-Jawa Timur. Kapolri mengajak pengemudi ojol bekerja sama menjaga situasi Jawa Timur aman dan kondusif. Kapolri juga mengapresiasi peran ojol sebagai pelaku transportasi yang berkontribusi menyumbang pertumbuhan ekonomi. Apel bersama ojol ini menurut Kapolri sebagai simbol kemitraan antara Polri dan komunitas ojol dalam menjaga Kamtibmas di Jawa Timur. Peran ojol sebagai salah satu komunitas yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi karena memang situasi saat ini sudah berubah. Jadi ojol menjadi penghubung antara pelaku ekonomi, pelaku UMKM dengan masyarakat konsumen. Dan ini tentunya sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ojol yang tiap hari berada di jalan tentunya akan melihat banyak sekali hal-hal yang tentunya bisa dilaporkan kepada kepolisian apabila itu terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan keselamatan di jalan, terkait dengan masalah-masalah gangguan kejahatan yang ada di jalan.
Salah satu pengemudi ojol makanan Santoso Juli bilang banyak terobosan baru didapat dari sejumlah fasilitas pendukung untuk komunitas ojol yang dibangun Polri. Di antaranya bengkel gratis yang ia rasakan manfaatnya. Untuk Kantipnas ini mungkin ya kita sama-sama menjaga keselamatan untuk di jalan raya, terutama untuk saling mengingatkan jikalau ada yang tidak memakai helm, terus berlebihan muatan, seperti itu. Kalau tantangan itu biasanya itu untuk pengendara yang menerobos lalu lintas, melanggar lalu lintas gitu aja. Jadi kita untuk ojol biasanya saling mengingatkan aja. Kalau keamanan, Mas? Kalau keamanan kita takut begal atau seperti apa? Oh ya, kita sama-sama saling menjaga untuk sama-sama ojol. Kalau begal dan lain-lain, ya kita untuk bisa share. Kan sekarang ada fasilitas live share ya itu ya. Kita untuk daerah-daerah rawan kita share ke teman-teman gitu aja. Dalam kemitraannya, Kapolri berharap ojol juga bisa menjadi mata dan telinga Polri untuk memberikan informasi jika ada tindakan kriminalitas maupun kecelakaan, karena sehari-hari ojol bekerja di jalan. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, sejak 3 bulan terakhir, harga daging ayam di Kota Kediri masih mahal. Mahalnya harga daging ayam membuat jumlah penjualan turun hingga 30%. Sejak 3 bulan terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar Kota Kediri masih mahal. Seperti halnya di Pasar Stono Betek, harga daging ayam di angka Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daging ayam sempat menyentuh angka Rp38.000, namun secara berangsur turun di angka Rp35.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga tersebut masih relatif mahal dan membuat laba mereka turun. Pedagang menduga mahalnya harga daging ayam imbas dari naiknya harga pakan dan banyaknya ayam yang mati karena cuaca buruk, sehingga dengan begitu mempengaruhi stok daging ayam yang ada di pasaran. Akibat mahalnya harga daging ayam, penjualannya menurun hingga 30%. Jika saat harga normal mampu menjual 150 kg, kini berkurang hanya 120 kg saja. Termasuk relatif mahal karena harganya masih di atas 20.000, Mas. Kalau dikatakan murah itu jika hidupnya di bawah 20.000, paling tidak 18-19 itu termasuk murah. Kalau di atas 20, 21, 22 itu masih mahal. Oh gitu. Kita penjual pun juga untungnya juga enggak kayak harga murah. Menipis Bu ya berarti? Gagal panen, sentratnya mahal. Banyak yang mati juga. Gagal panen itu tidak sesuai waktunya. Ada banyak yang meninggal. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh Mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Oh, itu faktor dari cuaca buruk? Cuaca bisa. Sementara itu berkurangnya penjualan hingga 30% membuat pedagang mengurangi stok daging ayam agar tidak mengalami kerugian. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Kue Halloween dari roti lapis khas Surabaya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, seorang bakery atau pembuat roti di Surabaya membuat edisi khusus perayaan Halloween. Bahan yang digunakan yakni kue lapis spiku khas Surabaya yang dibentuk dengan nuansa horor khas Halloween. Meski nampak seram, namun kue spiku ini sangat enak dan banyak dipesan sebagai hampers Halloween. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Stefani Suryaningati, perempuan pembuat kue asal Surabaya ini memanfaatkan momen Halloween dengan membuat roti horor yang berbahan dasar kue spiku khas kota Surabaya. Pembuatan kue Halloween ini tak ubahnya seperti membuat adonan roti pada umumnya. Adonan kue spiku yang berbahan telur ayam dan juga sejumlah racikan tepung dicampur jadi satu dan diaduk menggunakan mixer, lalu dimasukkan ke dalam oven hingga beberapa menit. Kue ini menjadi berbeda karena setelah matang, Stefani membentuk kue dan memeragakan seperti tengah memotong jari. Kue tersebut menjadi bentuk potongan jari dan bola mata, layaknya di adegan film horor.
Meski nampak seram, namun kue lapis piku ini sangat enak karena teksturnya yang lembut dan dibalut dengan coklat dan pewarna makanan yang aman dikonsumsi. Ini sih maksudnya saya bikin kreasi yang ada kayak tangan dimutilasi gitu, terus mata yang lepas kayak gitu. Dari apa ini? Bahan dasarnya kue apa? Bahannya dari kue khas Surabaya, spiku. Spiku khasnya Surabaya, jadi nanti tangannya itu dipotong, dalamnya itu spiku. Sejauh ini pesannya seperti apa sih? Pesanan tadi? Pesannya banyak sih untuk Halloween kali ini. Banyak orang berminat ngerayain Halloween sih. Stefani bilang cukup banyak mendapatkan pesanan kue spiku Halloween karena digunakan sebagai hampers untuk pesta Halloween. Satu hampers kue lapis piku Halloween ini dibanderol dengan harga Rp200.000. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.